belajar, mari kita speaking terlebih dahulu ya. Ibu. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekril. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Amin. Baik, terima kasih. Sekarang kita siap untuk belajar. Sebelum kita lanjut, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya dulu, siapa di sini yang suka membaca cerita? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Wow, bagus sekali. Nah, minggu lalu kita sudah belajar membaca tes pendek dengan lancar. Hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang sebuah cerita, yaitu bagaimana cara kita memahami isi cerita dengan baik. Hari ini kita juga akan belajar tentang unsur cerita pendek atau mengidentifikasi unsur cerita pendek. Setelah belajar hari ini, kita akan bisa membaca cerita pendek dengan lancar, menentukan siapa tokohnya, di mana dan kapan latarnya, serta bagaimana urutan atau alur cerita. Nanti kita akan pelajari itu semua. Kalian juga bisa menceritakan kembali isi cerita dengan percaya diri sebentar di depan kelas. Nah, di sini Ibu akan membagikan sebuah cerita yang dimana kalian akan membacanya bersama-sama sebentar. Karena Ibu sudah membagikan ceritanya, mari kita membaca bersama-sama ya. Buku baru Rani. Rani sangat senang karena ayah membelikannya buku cerita baru. Sepulang sekolah, Rani langsung membaca buku itu di ruang tamu pada sore hari. Adiknya ikut mendengarkan cerita yang dibaca Rani. Mereka tertawa dan merasa senang sampai malam tiba. Oke, baik. Karena kalian sudah membacanya, berarti kalian sudah memahami ceritanya. Sekarang perhatikan baik-baik ya, karena Ibu akan bertanya beberapa hal tentang cerita ini. Setiap cerita ini punya 3 unsur penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah tokoh. Tokoh itu pelaku yang ada dalam cerita. Kedua itu adalah latar. Latar yaitu tempat, waktu, dan terjadinya cerita. Yang ketiga itu ada alur. Alur itu urutan jalannya cerita dari awal sampai akhir. Nah, dari cerita buku baru Rani tadi ada yang mau coba menebak siapa
kita akan bahas lebih dalam lagi ya tentang buku baru Rani. Sekarang Ibu akan bagikan menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD yang harus dikerjakan bersama-sama. KPD ini ada 5 pertanyaan tentang cerita buku baru Rani. Silakan diskusi bersama teman sebangkunya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Waktu diskusi sudah selesai ya. Sekarang setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Siapa yang ingin tampil pertama? Siapa yang ingin? Siapa? Siapa tokoh dalam cerita Rani, ayah dan adiknya? Di mana latar cerita terjadi? Di ruang tamu. Kapan cerita berlangsung? Pada sore hari. Bagaimana alur cerita tersebut? Ayah memberikannya buku baru. Rani langsung membacanya di ruang tamu sampai malam hari. Apa pesan yang dapat diambil dari cerita? Mereka tertawa dan merasa senang sampai malam tiba. Baik, terima kasih. Terima kasih ya sudah maju dengan percaya diri. Tepuk tangan. Sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan bersama-sama ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa tokoh dalam cerita ini adalah Rani, ayah dan adik. Latarnya itu ada di ruang tamu pada sore hari. Dan alurnya itu Rani mendapatkan buku baru dari ayahnya, lalu membacanya bersama adiknya sampai malam hari. Bagus sekali, semuanya sudah memahami dengan baik. Jadi cerita pendek ini punya 3 unsur penting. Yang pertama itu adalah tokoh.